Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 12 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Antam, ke-9 Inco, ke-10 Tins, ke-11 Akra, ke-12 ESA, ke-13 Agi, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.896 menguat 0,63%. Kalau dilihat transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 7,9 triliun dan tutupannya angka cantik 6886. Berarti turun 10 poin ya di markdown. Langsung saja ke teknikalnya. IHSG tutupannya di bawah ya, tapi nggak masalah. Kalau mampu bertahan ya masih aman ya. Jadi Senin memang harus rebound. Dengan kondisi seperti ini besok kalau mampu tembus lagi 6.900 harusnya jalan ya, pelan-pelan mencoba naik dulu mungkin ke sekitaran 6.950. Jadi IHSG besok ya masih area tanggung, belum pasti juga naik dan masih berpeluang IHSG itu arahnya turun. Kalaupun teknik rebound menurut saya ya reboundnya tadi maksimal tuh 6.960 atau 7.000 itu mungkin nggak ke 7.100, agak berat. Tapi ya kalau benar ini swing low-nya minggu ini harusnya tembus dulu 6.960. Kalau nggak tembus sih apalagi 3 hari ke depan malah turun dari 6850 ya indikasi lemah. Ya, seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1070 menguat 1,42%. Langsung saja ke teknikalnya. Medco lagi konsolidasi di atas EMA 200-nya. Memang doji candlenya inside bar. Kalaupun Bapak Ibu masih ada punya hold aja ya, namanya masih di atas EMA 200 ya masih aman. Masih pergerakannya di atas harga 200 hari. Nah, jadi kondisi seperti ini menurut saya ya aman. Apakah bisa spek buy? Ya tergantung Bapak Ibu kalau berminat dan yakin. Cuman supportnya tuh di 1030. Tapi support psikologis tuh angka genap 1000. Ini yang harus dijaganya nih. Jadi ada dua support. Support minor 1040, support kuat 1000. Hitung-hitung aja Bapak Ibu kalau berminat. Karena juga Medco ini kan sudah naik cukup tinggi dari 880 ke 1100. Itu udah naik 20% lebih ya. Tuh. Jadi kalau nanti ada dibuang ya wajar. Karena yang follow the trend atau nge-swing dari bawah kan jaga-jaga juga. Jadi kalau jebol 1050 mungkin mereka mau profit taking, atau jebol 1000 itu bisa profit taking. Itu yang menyebabkan biasanya saham-saham tiba-tiba jebol support turunnya makin dalam. Ya karena ada yang profit taking, ya menyelamatkan atau cut loss seperti itu. Kalau untuk Medco besok kalau marketnya masih mendukung bisa ada teknik rebound untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup menguat 3,04% ke harga 406. Langsung saja ke teknikal. Elsa lanjut menguat dan ya masih sama karena kemarin hari Jumat volume besar dia masih lanjut naik 410, akhirnya tadi ditembus namun gagal tutup. Volume besar Elsa masih ada tarikan sekali lagi ya, nge-swing dulu ke atas sekitaran 420 430 itu. Habis itu ada koreksi, potensi besar koreksi. Jadi kalau Bapak Ibu yang profitnya sudah cukup besar, mungkin di atas 10% ya pasang trailing stop, jaga-jaga profitnya jangan sampai balik BP. Kalau yang profitnya mepet, mungkin beli hari Jumat, hari ini sudah profit, jagain juga profitnya ya. 3% ya besok kalau lanjut menguat hold, kalau dia mulai koreksi ya TP dulu 1% ke 2% daripada balik BP. Ya harga-harga atas nih memang agak beresiko tapi ya masih bisa naik. Seperti itu. Untuk Elsa, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1395 menguat 0,35%. Langsung saja ke teknikalnya. Pegas lagi berjuang untuk menembus 1400-nya. Konsolidasinya juga cukup bagus. Low-nya itu terus naik. Segera tembus. Ya targetnya. Ini hapus saja gambar ulang ya. Kalau menurut saya targetnya itu kalau ini jalan nge-swing dulu. Bisa 1470 tuh. Ya bisa naik 5%an nih. Ini pakai aja support konsolidasinya 1350 hari ini ya. Dan trennya ditarik dari Februari 2023 ya masih jauh ya. Tapi kalau ditarik tren bawahnya terus membentuk higher low. Jadi ya tinggal lihat aja momentumnya. Nah ini tutupannya di 1395 ya, di harga tertingginya. Mestinya jalan, minimal dia bisa potensi upset. Kalau market mendukung ya minggu ini 1440 mungkin bisa nutup gap ya. Jadi ada potensi upset sekitar 45 poin lagi. Sekitar 3% mungkin dapat dia teknik reboundnya untuk Pegas. Jadi, tapi ini disclaimer ya.
supportnya agak jauh 1340. Seperti itu Bagas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 860 terkoreksi 1,14%. Langsung saja ke teknikalnya. PGO wajar aja kalau dia turun karena dia sebelumnya membentuk candle hammer terbalik. Tapi ada buying power ya dari bawah ngangkat. Cuman agak nanggung harga sekarang. Idealnya memang di 830 820 nih area belinya. Jadi kalau PGO lebih ke wait and see atau lihat besok. Kalau ada buying power bisa beli. Jadi seperti itu aja untuk PGO. Masih sama gambarnya, yang penting PGO tuh jangan turun dari 820 830 itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3370 terkoreksi 1,74%. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA harus rebound juga, jangan sampai turun di bawah 3300 ya. Jadi besok konfirmasinya hijau tembus 3400 lanjut. Minggu ini peluang besar 3600 terdekat dulu ya, atau ya maksimal 3800 itu ada peluang nge-swing ke atas itu ya. Untuk MDK risknya kecil juga nih. Untuk MDK nggak perlu nunggu sampai 3200. Kalau Bapak Ibu berminat, gagal bertahan di atas 3300, exit aja dulu. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau lebih panjang tradingnya, hotnya, sabar menunggu nggak pakai cut loss ya silakan juga. Atur aja bagaimana strateginya ya. Tapi mestinya MDK minggu ini tuh nggak boleh turun di bawah 3300. Kalau turun tandanya lemah minggu ini, susah untuk menembus 3500 nya. Seperti itu. Kalau mau bagus ya besok rebound MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di harga 740 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA nih di area support harus rebound juga. Pokoknya MBMA jangan turun di bawah 720. Gagal. Jadi karena hari ini tutupannya di harga tertingginya, pembukaan di harga tertinggi hari ini, besok harusnya lanjut. Walaupun memang volume nggak terlalu signifikan, tapi lebih besar dari volume sebelumnya. Jadi harusnya besok jalan karena MACD-nya sudah memberikan sinyal golden cross, garis biru memotong ke atas garis kuning. Mestinya sih bisa jalan besok. Kalau market mendukung hijau, jalan nih MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 790 menguat 1,28%. Langsung saja ke teknikalnya. BRPT sudah di atas 780 harusnya aman, cuman sayangnya dia dekat EMA 200-nya dan juga indikasi IHSG yang cukup krusial juga, apakah benar mampu kuat naik tembus 7000 ke 7100 atau gagal ya. Ini kalau dilihat BRPT ya mestinya jangan turun dari 775 aja. Pokoknya turun dari 775 tinggalin dulu. Kalau mau trading jangka pendek, kalau jangka menengah mungkin simpan akhir tahun ya atur lagi bagaimana strategi average down-nya. Mestinya kalau BRPT ini jalan, IHSG bisa naik ke 6960 ke atasnya lagi sedikit, 7000 mungkin 7050 atau maksimal 7100. BRPT bisa nge-swing sampai 830. Ada peluang ya. Jadi bisa nggak BRPT? Harusnya bisa ya. BRPT ke atas seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 2040 menguat 0,99%. Langsung saja ke teknikalnya. Antam bagus, menurut saya ini ada peluang naik walaupun dia membentuk pola seperti Three White Soldier ya, kebalikan dari Three Black Crow. Three Black Crow tuh yang ini ya Bapak Ibu, candle turun tapi hampir mirip ke bawah terus ada reversal. Nah ini dia naik tapi membentuk hampir mirip ya, kebalikannya namanya Three White Soldier kalau nggak salah ya, bisa turun tapi nggak, kayaknya sih nggak turun ya. Yang penting kalau Bapak Ibu punya saham Antam atau beli hari ini di harga tertinggi 2050 atau 2040 nggak tutup di bawah 2000 udah bagus tuh. Bahkan mungkin besok itu bisa ditarik naik. Targetnya masih sama seminggu ini atau seminggu ke depan lagi 2160. Berarti ada potensi upset sekitar 120 poin. Berarti dari harga sekarang bisa jadi potensi upsetnya 6%. Ya, karena Antam juga belum ada laporan keuangan. Kalau itu rilis nantinya kelihatannya juga bagus kan, konsolidasinya berhasil breakout 2000, volume mulai membesar ya. Kalau itu rilis bisa open gap up untuk Antam ya. Tinggal lihat aja 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan kemana arah Antam. Pokoknya risknya kecil tuh Antam, paling 3%, 3,5% cut aja kalau dia gagal bertahan di atas 2000. Seperti itu. Untuk Antam masih bisa beli gak ya kalau Bapak Ibu berminat, tapi disclaimer ya, cut loss-nya nggak dalam ya, paling 3,5% lah. Tapi disclaimer ya, seperti itu. Apalagi Antam sudah mematahkan trend downtrend, mestinya sih jalan ya. Besok market mendukung, jalan nih Antam. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada Inco yang ditutup di harga 6.675 terkoreksi 1,47%. Langsung saja ke teknikalnya. Inco gagal bertahan di atas 6.800. Tapi ini harusnya dijaga ya. Karena sebelumnya kan candlenya hammer terbalik dan dibuang dulu ya, nggak masalah juga. Pokoknya 6.700 ya, jangan turun dari itu lagi. Kalau turun dari itu lemah Inco ya. Jadi Inco harus rebound juga besok. Kalau dia jebol buang volume besar ya gagal. False break, peluang besar ke bawah lagi 6.200. Berarti besok kalau mau bagus rebound untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 925 menguat 0,54%. Langsung saja ke teknikalnya. TINS volume besar harus rebound juga ya, jangan turun lagi di bawah 925. Memang support kuatnya itu 880, tapi ini dia di support minor, harusnya bertahan karena dia membentuk higher high dan higher low. Jadi besok ada peluang TINS technical rebound. Jadi seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1.300 terkoreksi 1,14%. Langsung saja ke teknikalnya. Akra harus rebound juga. Nggak boleh nggak rebound besok. Kalau dia jebol jelek, tapi indikasinya oh dia bagi dividen ya. Ex-date-nya Agustus 4 kemarin udah ketutup ya. Belum, koreksi biasa. Ya nggak masalah lah ya. Pokoknya 1.300 harus dijaga. Kalau Bapak Ibu ada beli ya, kalau besok technical rebound bungkus saja dulu ya, karena dia baru bagi dividen. Tapi mestinya kalau market bagus besok rebound, ada peluang Akra rebound juga ya. Ketutup kok gap cuman 3% tuh sangat mungkin ditutup dalam waktu dekat karena nggak terlalu jauh, kecuali yang 7%, 10% di atas itu ya wajar kalau lama nutupnya. Kalau yang cuma 3% mestinya sih ditutup juga ya, seperti itu. Untuk Akra besok harus technical rebound. Kalau merah sih jelek kalau di bawah 1.300. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di harga 600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. ESA harusnya ada technical rebound. 600 harus dijaga. Paling nggak dia nge-swing atas dulu atau konsolidasi ke 650, 640 ya. Jadi seperti itu. Untuk ESA kalau menurut saya terlalu jauh kalau dia turun sampai 550, tapi kalau sampai jebol besok 600 sih gagal. Besok tuh harus rebound kalau mau bagus ESA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup di 1905 terkoreksi 0,52%. Langsung saja ke teknikalnya. AGI harus rebound kalau mau bagus minggu ini. Kalau sampai turun di bawah 1880 indikasi kurang oke lah untuk AGI ya. Pokoknya minggu ini harus rebound. Kalau bisa tembus 1950 atau 1960-nya. AGI jangan sampai dia menyentuh mengarah ke 1880. Kalau sampai turun besok nguji 1880 tandanya lemah ya. Harusnya sih besok kalau mau bagus rebound tipis nggak masalah, yang penting hijau. Seperti itu untuk AGI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup menguat 2,09% ke harga 975. Langsung saja ke teknikalnya. NCKL potensi rebound besok menguji area 1000 sampai 1020. Tapi disclaimer ya, memang sekarang tuh harga-harga tengah support kuatnya itu ada di 900. Tapi ada peluang besok memang menguji area resisten atau 4 hari ke depan 1000 sampai 1020. Ada peluang ke atas ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.